Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan belajar money management sekaligus belajar tentang psikologis dalam trading. Jadi satu video ini ada dua ya. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu money managementnya, habis itu kita akan bahas lebih lanjut tentang psikologi trading. Kenapa kita bahas ini? Karena banyak orang yang ternyata belum mengerti ya tentang money management sendiri. Nah, money management itu akan kita bagi menjadi 4 bagian. Mulai dari apa itu manajemen, fungsinya, rumusnya, serta psikologi dalam tradingnya. Nah, selanjutnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya ya, money management itu merupakan suatu strategi untuk mengelola risiko dan juga reward ya. Nah, tapi pada dasarnya kita sudah tahu juga ya kalau misalnya modal yang ada itu minimalnya ya $100.000. Jadi waktu dulu ya sebenarnya trading itu ya standar lotnya itu minimal 1 lot dengan modal $100.000. Nah, dengan acuan ini kita tahu bahwa kalau misalnya modal di bawah $100.000 maka atau lotnya 0,1 maka modal yang dibutuhkan adalah minimal $10.000. Kalau lotnya 0,01 maka modal yang dibutuhkan adalah $1.000. Kalau misal 0,01 teman nggak ada ya, karena yang ada tuh biasanya konsen. Kalau misal modalnya $100, maka lot yang diperlukan adalah 0,001, jadi di bawah lagi nih. Nah, sekarang banyak retail trader itu adalah tidak menggunakan standar lot demikian, sehingga resiko yang didapatkan itu menjadi lebih besar. Nah, itu dikarenakan apa? Dikarenakan ketika kita trading itu kan broker menyediakan leverage kan. Nah, sehingga modal kecil yang di bawah $1.000 itu bisa entry lebih dari 0,01. Nah, keuntungannya memang enak ya, kita bisa trading dengan modal lebih kecil. Tetapi secara resikonya, jika kita tidak pandai mengelola resikonya, ya resikonya MC. Banyak orang modalnya $200-300, masuknya 0,1, 0,3 misalnya. Sekali cuan memang ya besar, tetapi sekali salah ya MC kan seperti itu. Padahal kalau kita buka bisnis pada umumnya pastinya kita nggak pengen kan buka bisnis itu hidupnya cuma sehari 2 hari atau seminggu. Pastinya kita pengen punya bisnis itu long term ya. Kalau bisa bisnis kita misalnya contoh jualan nasi goreng ataupun buka restoran lah, kita nggak mungkin kan buka restoran habis itu besoknya all in kita buka restoran, besoknya kita miskin misalnya atau rugi. Pastinya kan kita nggak mau ya. Nah, sama juga dengan trading juga seperti itu. Jadi resikonya itu kita harus takar. Nah, inilah fungsi money management ya. Jadi standar lotnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau ikutin silahkan. Tetapi selain itu ya, money management sendiri itu berfungsi untuk dua hal, yaitu maksudnya psikologi dalam trading itu ditentukan oleh dua hal, yaitu money management sama mindset ya. Jadi dua hal ini psikologis. Jadi money management ini berpengaruh besar dalam psikologis dalam trading, karena ini psikologi trading itu adalah kunci terakhir. Jadi ibaratkan kalau misalnya awal nih itu bicara teknikal, tetapi kunci keberhasilan di trading itu yang terakhir adalah di psikologisnya. Nah, money management ini merupakan salah satu yang menjadi pemicu untuk kita berhasil menguasai psikologis dalam trading. Nah, kita akan masuk ke dalam rumusnya. Jadi rumus dalam menentukan resiko itu memang standar lotnya tadi udah dijelaskan ya. Seperti ini yang paling enak nih, paling ideal. Tetapi kalau kita nggak punya modal sebesar itu, kita bisa menakar dengan income per bulan kita. Jadi misalnya Bapak Ibu income-nya berapa per bulan? Misalnya 5 juta. Maka kalau kita hitung ya per harinya, Bapak Ibu itu mendapatkan 165.000 per hari. Nah, maka ini adalah batas maksimal yang Bapak Ibu bisa tanggung. Jadi jangan berharap untung lebih besar daripada ini dalam sekejap atau menanggung resikonya yang lebih besar daripada ini. Jadi misalnya Bapak Ibu resiko penghasilannya cuma bisa ya rata-rata 165.000 per hari, tapi resiko ketika trading itu 1 juta per hari. Sekali loss langsung habis. Itu kan hal yang bodoh ya menurut saya ya. Nah, kecuali kalau misalnya Bapak Ibu punya income 1 juta ya resikonya 1 juta per hari, maka Bapak Ibu bisa menanggung resikonya juga 1 juta per hari. Nah, kenapa hal ini penting? Karena trading itu bukannya sesuatu yang pasti Bapak Ibu, dan dia itu punya yang namanya sifat adiktif. Nanti kita jelaskan di psikologis ya. Jadi kalau kita misalnya satu kali entry itu langsung all in ya resikonya juga besar ya. Nanti ujung-ujungnya berhutang misalnya, habis itu jual barang, jual aset ya, sampai gara-gara trading itu kan hal yang
sebenarnya kita tidak perlu mengalaminya selama kita sudah paham ya resikonya kita itu yang bisa kita tanggung berapa. Nah sekarang kalau dikonversi itu $10. Nah anggaplah dalam 1 bulan itu kita 20 kali trade. Maka modal minimal kita yang diperlukan untuk trading itu $200. Jadi nggak harus nih kita masukin 5 juta 5 jutanya ke dalam trading, tapi cukup maksimal ya $200 aja. Karena kan kita anggaplah 20 kali trade ini nggak mungkin loss semuanya, nggak mungkin profit semuanya juga, tapi nggak mungkin juga habis di $200. Jadi minimal berarti modal kita itu $200 kalau income kita 5 juta. Nah kalau misalnya income kita lebih besar, ya otomatis modal yang dimasukin juga lebih besar ya. Nah kenapa saya berpikir seperti itu? Karena pada dasarnya trading itu ya memang hanya sebagai tambahan income ya, menurut saya pribadi. Nah tambahan income bukan untuk satu-satunya income. Karena kenapa? Karena trading itu high risk ya, resikonya besar sekali. Jadi kalau misalnya kita menggantungkan hidup kita hanya dari trading ya, apalagi modal, kecuali kalau misal Bapak Ibu modalnya besar ya. Balik lagi kepada modalnya ya. Kalau modalnya 1 miliar ya kan, atau Bapak Ibu punya aset atau punya uang cash 10 miliar misalnya. Lalu Bapak Ibu invest di trading itu 500 juta atau 750 juta deh misalnya. Jadi sekitar $5.000 ya kurang lebih, atau $50.000 ya. Nah $50.000 lalu Bapak Ibu pengen income-nya itu menjadi untuk menghidupi kehidupan pribadi Bapak Ibu semuanya, itu bebas saja ya, karena pada dasarnya Bapak Ibu punya uang lebih besar daripada modal yang diinvestasikan di trading. Itu bisa jadi trading for living. Tetapi kalau modalnya pas-pasan ya nggak bisa juga. Jadi kita nggak bisa menakar semua resiko itu di satu tempat. Jadi kita melihat orang lain bisa trading for living, kenapa saya nggak bisa ya? Karena modal yang diinjeksikan juga beda, aset yang dimiliki juga beda, pekerjaan yang dimiliki juga berbeda. Jadi nggak bisa apple to apple. Jadi sesuaikan aja dengan pribadi masing-masing. Nah pertanyaannya adalah, apakah Anda siap jika 20 kali trade itu habis? Jadi tadi kan kita 20 kali trade itu $2. Nah kita anggaplah resiko terburuknya adalah 20 kali trade itu resikonya kita rugi semuanya. Nah kalau belum siap maka kurangi lagi 50%. Jadi 40 kali trade baru kita habis. Maka resiko per trade-nya itu $5 dan income per trade-nya itu anggaplah 1:1, maka $5 juga. Jadi ini sudah cukup ideal ya. Saya pikir ini sudah cukup ideal ya kalau misalnya kita punya income-nya 5 juta per bulan, lalu kita bisa dapat income $5 per hari, anggaplah sekitar hanya 16 hari yang profit ya, sekitar $30-50 tuh lumayan ya, daripada kita nggak ngapa-ngapain uangnya seperti itu. Nah sekarang kita masukin ya ke rumusannya nih, kita pergi ke rumusannya. Jadi Bapak Ibu nanti ini bisa download aja nih rumus penentuan modal ya. Jadi kalau Bapak Ibu income-nya berapa, tanda yang logo kuning itu bisa diubah ya. Jadi nanti disesuaikan aja dengan Bapak Ibu seperti apa. Anggaplah Bapak Ibu income-nya di 10 juta. Nah, maka income per hari Bapak Ibu itu 333.000. Risiko idealnya ya, kalau misalnya 50% dikurangi lagi, maka 166.000. Nah, dengan seperti ini ya, equity yang dimasukin itu $202. Nah potensi income per bulannya itu $121. Ini resikonya 5% ya per trade. Nah jadi seperti itu. Jadi modalnya ini rumus untuk penghitungan modal aja. Ini modal equity-nya itu sekitar $200. Nah kalau misal saya income-nya 3 juta Pak, jadi gimana? Berarti modal Anda equity itu ya minimal $61. Lalu $61 itu kan nggak bisa ya trading di standar lot, maka masuklah ke akun sen ya, seperti itu. Jadi akun sen itu membuat equity kita itu lebih besar dan lotnya yang di ini kan apa namanya di trading kan tuh bisa lebih kecil daripada 0,01. Nah ini nanti disesuaikan aja income berapa. Kalau income-nya 100 juta misalnya per bulan ya, nah itu bisa equity masuknya $2.020. Nah tapi kalau misalnya saya nggak punya income-nya 100 juta per bulan, tetapi saya punya aset 1,5 M misalnya, ya udah tinggal dimasukin aja berapa yang mau dimasukin. Jadi kalau misalnya di trading ya tinggal dimasukin aja nih 1,5 M ya. Nah jadi hanya masukin $30.000 aja nih idealnya nih. Nah atau mau di bawah itu terserah aja ya, karena itu kan aset seperti itu. Nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan. Nah setelah misalnya sudah dapat modalnya ya,
Maka kita masukin aja rumusnya di sini. Bapak dapat nih. Oh, modalnya kalau kita punya income 10 juta per bulan, kita masukin 200 dolar aja. Nah, 200 dolar itu kalau misalnya kita hanya persentase resikonya 2%, maka yang didapat itu estimasi lossnya itu 4 dolar ya per trade-nya. Kalau misalnya naikin resikonya menjadi 4%, maka 8 dolar. Nah, ini bisa nih masukin 0,01 kalau 150 pip. Nah, lalu misalnya SL-nya lebih kecil, misalnya 50 pip, maka bisa masuk 0,02. Nanti disesuaikan aja. Oke. Nah, kalau seperti ini, Mas, kapan saya bisa berhasilnya di trading kalau modalnya 200 dolar? Ya iya, nggak bisa instan pada dasarnya, Bapak Ibu. Kalau modal hanya 200 dolar ya nggak bisa instan. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Beda kalau misalnya kita kerja ya di luaran sana. Itu misalnya kita mau naik gaji ataupun mau naik jabatan tuh belum tentu berhasil kerja 10 tahun ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita apple to apple dengan penghasilan pekerjaan di luar sana ya belum tentu berhasil kalau misalnya 10 tahun ya naik jabatan. Nah, tetapi dengan trading itu jauh lebih mudah sebenarnya. Yaitu dengan namanya potensi compounding. Nah, kita lihat ya compounding itu kayak gimana sih. Jadi trading itu sebenarnya ya semakin besar modalnya kan semakin besar keuntungannya. Beda kalau misalnya kita bisnis lokal ya, kita harus menukarkan waktu bertambah pastinya. Waktu dan energi semakin terkuras kalau misalnya kita kerja secara konvensional ataupun bisnis secara tradisional ya. Pastinya waktu dan energi terkuras. Sedangkan kalau misalnya di trading itu yang bertambah hanyalah modal dan lot aja. Sedangkan waktu dan energinya tetap sama. Nah, sekarang di sini juga tersedia rumus compounding ya Bapak Ibu. Nah, jadi rumus ini Bapak Ibu bisa lihat kalau misalnya modal saya itu tadi berapa ya? 202 dolar ya. Nah, 202 dolar. Nah, itu berapa sih dengan nih potensi lossnya profitnya itu 16 hari ya. Lossnya itu 4 hari ya. Anggaplah kita hanya profit 16 hari dan lossnya itu 4 hari. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa dari modal 200 dolar itu income ideal itu kita bisa dapatkan 2.560 dolar per bulannya itu dalam waktu 3 tahun. Nah, Bapak Ibu boleh deh cek ya. Boleh dicek pekerjaan apa yang modalnya 200 dolar 3 tahun kemudian itu bisa naik 2.560 kecuali hoki di kripto ya. Nah, kalau hoki di kripto ya pastinya hoki-hokian ya, karena hoki-hokian ya nggak bisa dikalkulasikan dan belum tentu bisa ditiru oleh banyak orang. Jadi sedangkan ini itu bisa ditiru kan, gitu seperti itu. Nah, bisa dilihat ya, 1 bulan pertama 48 dolar. Nah, kalau Bapak Ibu mau ambil equity-nya silahkan ya. Mau diambil 50%, separuhnya 24 dolar, saya mau makan dulu nih buat keluarga misalnya kayak gitu kan. Atau mau ditambahkan semuanya juga bebas juga. Kalau ditambahkan semuanya lebih cepat ya dibandingkan dibandingkan hanya 50%. Ini saya ngambilkan contoh 50% aja. Nah, kalau misalnya 100% yang ambil dari keuntungan itu masukin ke sini, ya otomatis lebih cepat ya. Mungkin 18 bulan itu udah sampai income-nya di 2.500. Coba kita hitung ya. Dengan rumusan yang sama, tapi equity-nya itu keuntungannya tidak kita ambil. Jadi kita puasa lah ibaratkan. Nah, maka di 18 bulan itu kita sudah sampai 7.826 dengan income 1.878. Itu kalau misalnya modal 200 dolar dengan target profit itu cuma 2% ya. 200 dolar itu target profitnya hanya 2%. Tuh, 2% per trade. Jadi satu kali trade itu 200. 18 bulan kemudian itu bisa naik sampai ke 7.000 dolar. Nah, jadi bukan masalah di cepat-cepatan Bapak Ibu. Yang penting adalah konsistensi aja. Nah, bisa nggak kita nahan konsistensi tersebut, menahan psikologis untuk tidak terburu-buru. Nah, itu sulit Bapak Ibu ya. Nah, tidak semua orang tuh bisa. Maka dari itu ya memang, tapi peluangnya ada. Jadi setidaknya kita tahu bahwa trading ini memiliki peluang menuju ke sana. Sedangkan kalau saya tanya, Bapak Ibu misalnya saat ini bekerjanya sebagai apa? Misalnya sebagai satpam ataupun sebagai CS misalnya atau teller.
Nah, untuk mencapai income 20 juta gimana 18 bulan? Pasti Bapak Ibu akan kesulitan berpikir, gimana ya caranya bisa menghasilkan 20 juta misalnya dalam waktu 18 bulan. Nah, di trading ada caranya. Nah, seperti itu. Tapi selama kita bisa mengontrol psikologis. Nah, ini yang paling sulit Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap pertarungan itu, menang atau kalahnya itu bisa ditentukan sebelum bertarung. Jadi kalau misalnya kita money management kita sudah bagus, ya setidaknya kita bisa menghindari satu mental yang namanya fear, ya. Nah, jadi satu mental yang namanya fear, di mana kita nggak takut tuh untuk cut loss seperti itu, karena emang pada dasarnya cut loss itu bagian dari trading. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kita akan, karena udah cukup panjang, saya akan buat 2 video aja. Nah, untuk satunya lagi kita akan bahas tentang psikologis dari trading ya. Oke, nah semoga bermanfaat Bapak Ibu materi tersebut ya. Nanti tinggal Bapak Ibu di download aja. Nanti jika dihitung-hitung aja, oh saya punya hanya modal 100 dolar. Atau saya hanya modal Atau saya hanya punya modal, misalnya nanti diubah-ubah aja di bagian ini ya. Saya hanya punya modal itu 50 dolar misalnya. Ya udah, ditulis aja di sini tuh. Tetap aja masih bisa Bapak Ibu. Tapi 50 dolar itu nggak bisa pakai standar lot ya. Nanti pakai akun sen aja seperti itu. Oke, sekian terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut bahas tentang psikologi trading.